Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi Din li Fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk dalam pembahasan rincian tata cara salat bagian kedua insyaallah di malam hari ini. Kita masuk di halaman ke-71 dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin dari cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman 71, tepatnya poin ke-80, beliau mengatakan, yakni dari urutan tata cara sholat, yang pertama, beliau mengatakan, seorang itu bertakbir, dan kita telah jelaskan juga tentang jenis-jenis takbir. Kemudian posisi meletakkan tangan, bahwa yang paling kuat meletakkan tangan itu diposisikan di dada dengan ketentuan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Kemudian setelah itu seorang membaca doa iftitah. Dan doa iftitah itu banyak jenisnya. Beliau menyebutkan doa iftitah yang terringkas yaitu subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tapi kalau kita berbicara yang mana yang paling afdal, yang paling afdal adalah doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Kalau ini jelas hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini yang paling kuat. Hanya saja dari jenis-jenis doa iftitah yang banyak itu, kita boleh mengganti-gantinya agar kita menghidupkan segala doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Setelah itu, barulah kita masuk di poin ke-80, halaman 71, kata beliau, thumma yata'awwadz. Setelah seorang membaca doa iftitah itu, maka seorang berta'awudz. Berta'awudz. Ya ta'awudz artinya berta'awudz. Ta'awudz itu apa? Seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang paling masyhur. Ta'awudz itu ada 4 jenis. Ada 4 bacaan kaifiyat di dalam membaca ta'awudz.
Yang pertama, seorang boleh membaca ta'awudz seperti yang masyhur, yang paling sering. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang kedua, dia boleh menambahkan lafaz min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim, dari gangguan syaitan yang ar-rajim, yang terkutuk. Ar-rajim yakni al-marjum, yang terkutuk. Kalau kita menyebutnya yang terkutuk, yang terkena rajam. Min hamzihi, dari bisikannya. Wa nafthihi, dan dari kesombongannya. Wa nafthihi, dan dari sihirnya, tiupannya, sihir. Syaitan itu bisa mengganggu manusia dengan sihir. Baik, ini lafaz yang kedua. Jadi ditambahkan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lafaz yang ketiga, yaitu lafaz yang paling sempurna, yaitu dengan membaca doa a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Daruqutni, dan Imam Al-Baihaqi. Dengan lafaz yang paling sempurna. A'udzubillahis samiil alim. Aku berlindung kepadamu ya Allah, yaitu As-Sami', Rabb yang Maha mendengar, Al-Alim, Rabb yang Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari bisikannya, ini maksudnya bisikan syaitan, wa nafthihi, dan dari kesombongannya, wa nafthihi, dan dari sihirnya. Ini lafaz yang ketiga. Lafaz yang keempat, yaitu seorang boleh membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Itu saja, tanpa ada lafaz min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi kesimpulannya, ta'awudz ada berapa? 4 lafaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi 2. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 4. Jadi yang ketiga dan keempat itu dia bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Apakah cukup sampai situ atau bisa menambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi? Ala kulli hal, 4-4-nya itu boleh untuk dibaca, apakah dalam sholat ataupun untuk di luar sholat, ketika kita memulai membaca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya terkait dengan hukum membaca ta'awudz itu sendiri di dalam sholat. Hukum membaca ta'awudz itu sendiri di dalam sholat. Sepakat para ulama bahwa membaca ta'awudz itu hukumnya masyru'. Ini sepakat ulama, disyariatkan. Tidak ada silang pendapat bahwa itu disyariatkan. Coba diambil dulu ini. Ya, antar ke belakang. Coba digendong dulu ke belakang. Ya, baik. Hanya saja kesepakatan akan disyariatkannya ta'awudz itu, kan disebutkan tadi sepakat ulama disyariatkan. Disyariatkan itu kan bisa menjadi sesuatu yang harus atau sekedar sunnah. Ya kan? Kalau harus pun ada dua. Harus itu termasuk rukunkah atau wajib? Jadi membaca ta'awudz itu apakah dia harus atau sunnah? Kalau harus berarti nggak dilakukan, tidak bisa. Dia harus dilakukan. Dan kalimat harus itu bisa jadi rukun, bisa jadi wajib. Ya kan? Kemudian kalau dia perkara yang bukan harus berarti sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ta'awudz ini apa? Sepakat ulama dia disyariatkan. Tapi syariatnya itu apa? Sunnah, wajib, rukun atau apa? Ya, ini silang pendapat di kalangan ulama. Kalau kita berbicara tentang pendapat
mayoritas jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa ta'awudz itu hukumnya sunnah. Ta'awudz itu hukumnya sunnah. Kenapa ta'awudz hukumnya sunnah? Ta'awudz hukumnya sunnah karena pernah juga dinukil Nabi membaca ayat Al-Quran itu tidak membaca ta'awudz, langsung menyebutkan ayat. Andai kata itu sesuatu yang wajib lah, kita katakan, yang harus, yang wajib. Nggak mungkin Nabi meninggalkan yang wajib. Sudah? Itu dalilnya. Adapun pendapat yang kedua, hukum membaca ta'awudz sebelum membaca surat itu dipilih oleh minoritas di kalangan para ulama. Sedikit. Ada ulama berpendapat, tapi minoritas pendapat ini. Apa pendapat mereka? Hukumnya wajib, kata mereka. Jadi harus wajib membaca ta'awudz itu. Artinya kalau orang tidak membaca ta'awudz, maka dia berdosa. Karena orang yang meninggalkan kewajiban itu berdosa. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaknya engkau berta'awudz, ya, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Di sini kata para ulama, Allah perintahkan apabila engkau hendak baca Al-Qur'an, yaitu sebelum membaca Al-Qur'an, engkau berta'awudz dulu, perintah kan? Telah berlalu kepada kita kaidah perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu hukumnya adalah wajib. Tapi jelas ya, yang mana yang lebih kuat ini? Yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas. Memang benar, dalam surah An-Nahl Allah katakan perintah. Ta'awudlah kalian sebelum baca Al-Quran. Tapi perintah yang asal maknanya wajib dipalingkan kepada makna bukan wajib. Kenapa? Berdasarkan dalil Rasulullah SAW itu didapati dan dinukil oleh para sahabat, beliau pernah juga membaca Al-Quran itu tidak ta'awudz, langsung. Jadi yang wajib dipalingkan menjadi tidak wajib. Makanya para ulama kebanyakan berpendapat hukum membacanya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya orang selesai baca doa iftitah, dia tidak baca ta'awudz, tidak apa-apa. Tapi kalau dia baca, itu lebih bagus. Lebih bagus. Nanti ada permasalahan lagi, apakah ta'awudz itu dibaca di awal rakaat saja atau di setiap mau bangkit naik rakaat itu dibaca? Ini silang pendapat juga di kalangan para ulama. Ya, silang pendapat juga di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat cukup dibaca ketika selesai baca doa iftitah di rakaat pertama saja. Dan ada juga di antara para ulama berpendapat bahwa setiap awal membaca surat, yaitu setiap rakaat. Setiap rakaat kan orang membaca surat. Ya kan? Berarti ketika dia setelah doa iftitah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti rukuk sujud, kemudian naik lagi bangkit rakaat kedua, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim baru baca ayat. Nanti kalau turun lagi naik rakaat ketiga, baca lagi. A'udzubillah lagi. Nanti dan seterusnya sampai berapa rakaat yang dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azzakumullah. Ya, walaupun yang paling kuat dalam masalah ini, seorang cukup untuk membaca di rakaat pertama saja karena itu adalah pembuka. Rakaat pertama itu adalah pembuka. Baik, ini ya masalah-masalah silang pendapat yang seperti ini jangan dijadikan sesuatu yang membingungkan. Adanya silang pendapat menunjukkan bahwa kita tidak terbatas terhadap satu pendapat saja. Ya, kita melihat dari pendapat-pendapat ulama dalam masalah fikih yang memang itu juga diperbolehkan. Tapi yang mana yang paling pantas untuk kita ikuti? Yang paling pantas untuk kita ikuti adalah pendapat mayoritas. Ya, biasanya kebanyakan ulama kalau berpendapat itu lebih cenderung sedikit salahnya dibandingkan orang yang sedikit. Kalau orangnya banyak dengan orang yang sedikit, ya tentu yang banyak, kumpulan ulama banyak lebih kuat pemahaman mereka dibandingkan minoritas. Walaupun tidak selamanya seperti itu, tapi kaidah asal seperti itu. Ya, jika ada ulama kuat, hafalannya kuat, ilmunya kuat, tapi sendiri. Dengan ulama yang banyak, kuat juga ilmunya, tapi banyak. Yang mana lebih kita pilih? Tentu yang banyak. Walaupun tidak menafikan juga terkadang pendapat minoritas itu ya biasanya pendapat yang kuat. Ya, ala kulli hal ya juga harus ditinjau dari dalil-dalilnya. Apa dalil yang mereka pakai? Seperti itu. Baik, selesai. Jadi a'udzubillah itu ya hukumnya sunnah untuk dibaca.
sunnah. Tidak menjadikan seorang itu berdosa ketika dia lupa. Dan dia cukup dibaca di rakaat pertama saja. Ya, rakaat pertama saja. Baik, ini saya simpulkan supaya lebih mudah, supaya kita tidak bingung dalam beramal. Kemudian kata beliau, kita beralih ke halaman ke-72. Di poin ke-81 kata beliau, wa yubasmilu. Setelah dia membaca ta'awud, maka dia membaca basmalah. Ya, kalau baca basmalah itu artinya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca tasmiyah itu maksudnya bismillah saja. Kalau menyembelih hewan kurban itu diperintahkan untuk mengucapkan tasmiyah atau basmalah. Tasmiyah, cukup bismillah. Kemudian menambah Allahu Akbar. Kita nggak diperintahkan untuk membaca basmalah, karena kalau basmalah nanti panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nanti ada yang bilang, oh nggak sempurna, tambah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hewan sudah sudah ngamuk duluan nanti. Paham ya? Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi cukup tasmiyah saja. Karena sebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW ketika menyembelih, beliau wa yusammi wa yukabbir. Kata Anas, Nabi membaca tasmiyah, bismillah, wa yusammi, kalimatnya pakai tasmiyah. Nabi baca tasmiyah, bismillah, wa yukabbir, Allahu Akbar. Enggak baca bismillahirrahmanirrahim. Sama juga dengan makan. Ketika makan, Rasulullah mengajarkan seorang anak yang datang ke rumahnya saat itu sedang makan. Anak ini tangannya kemana-mana ngambil makanan. Harusnya kan kalau orang makan itu pakai adab dan etika, yang dekat-dekat saja diambil. Kita suka lauk yang di sana, tapi jauh. Ya kan? Kan tidak mungkin kita bersusah payah untuk mengambil, apalagi ya orang-orang pasti akan melihat ini kurang adab tentunya. Ya, maka Rasulullah SAW menegur anak ini. Kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil. Ini sedang makan sama Nabi ya, sama-sama. Ditegur sama Nabi, ya gulam, wahai anak kecil. Sammillah, ucapkanlah tasmiyah. Nabi nggak bilang, kalau kamu makan, ucapkanlah basmalah. Rasulullah nggak bilang, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi Rasulullah bilang, sammillah, ucapkanlah tasmiyah. Berarti makan baca apa? Bismillah. Tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, karena lafaz perintah Nabi itu hanya baca tasmiyah. Ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, ucapkanlah basmalah. Ya, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kata Nabi. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat saja, yang bisa kamu ambil. Jangan semua mau dimakan. Kadang lauk yang disediakan itu banyak, tapi tidak mesti semua dihabiskan. Tidak mesti semuanya tercampur di situ. Nah, ini berbahaya juga. Ya, ada makanan yang basah, yang kering, ada makanan yang sifatnya dingin, ada sifatnya panas, ada makanan yang pedas, ada yang manis, ada yang asin. Tercampur semua di situ. Nah, ini membahayakan tentunya untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau kita makan, banyak lauk disediakan, tidak mesti semuanya itu kita makan. Tapi kita makan sesuai dengan kadar porsi yang cukup untuk perut kita. Ya, jangan sampai salah ambil porsi. Jadi ketika seorang setelah membaca ta'awudz dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, dia membaca basmalah. Tinggal permasalahannya tentang hukum membaca basmalah. Ya, apakah dia sesuatu yang harus dibaca atau dia hanya sekedar sunnah? Maka di sini para ulama silang pendapat tentang hukumnya. Nah, ini dilihat dari apakah basmalah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Bagi ulama yang berpendapat basmalah termasuk surah Al-Fatihah, maka dia harus membaca basmalah. Tapi ulama-ulama yang berpendapat bahwa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maksud dia adalah Al-Fatihah itu awalnya alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang berpendapat alhamdulillahirabbil alamin, basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, maka mereka berpendapat membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Sunnah saja. Sama seperti ta'awudz tadi. Ini tergantung kita lah. Ya, tergantung kita berpendapat apa dulu. Apakah basmalah itu termasuk dari surah Al-Fatihah ataukah itu bukan dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Tapi ya jelas, sepakat ulama basmalah itu disyariatkan juga. Jadi kalau itu disyariatkan, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Jadi baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru setelah itu lanjut. Ya. Kita masuk di poin ke 82.
di halaman ke-73. Kata beliau, wa yaqra'ul Fatihah. Setelah seorang membaca basmalah, maka dia membaca Al-Fatihah. Ini baca Al-Fatihah. Ya, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai situ saja Al-Fatihahnya. Adapun amin, ini hukumnya tersendiri. Dibahas oleh para ulama ya tentang hukum amin. Apakah harus diucapkan oleh imam, apakah diucapkan oleh makmum, atau imam dan makmum membaca? Ya, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ala kulli hal, membaca amin itu hukumnya disunnahkan. Ya, disunnahkan. Apa dalil yang menyunnahkannya? Hadis Nabi. Nabi mengatakan, idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi jangan malas-malas bilang amin. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, jika amin yang kalian ucapkan itu berkesesuaian dengan aminnya para malaikat, ya, jika amin yang kalian ucapkan itu bersesuaian dengan aminnya para malaikat, itu ada keutamaan tersendiri tentunya. Ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Jadi membaca Al-Fatihah, setelah itu mengucapkan amin tentunya. Mengucapkan amin. Tapi apakah ketika orang tidak membaca amin batal salatnya? Tidak batal salatnya. Ya. Karena dia sesuatu yang sunnah saja, bukan termasuk rukun. Yang rukun itu Al-Fatihahnya. Tentang permasalahan Al-Fatihah, di sini silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ini banyak sekali silang pendapat. Makanya penting sekali ini mencatat ini. Jangan pembahasan itu berlalu begitu saja. Nah, ini juga sudah berlalu di pembahasan sifat salat Nabi terkait Al-Fatihah ini, ya. Terkait Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah itu dibaca untuk imam saja, makmum cukup dengar? Atau Al-Fatihah itu juga wajib dibaca oleh makmum? Kalau orang sholat sendiri ya selesai, nggak usah ditanya, dia harus baca karena dia sendiri. Ini masalahnya ini, yang letak silang pendapat ulama ini tentang orang sholat berjamaah. Kan imam dijaharkan. Kalau sholatnya sir, ya jelas, baca sendiri-sendiri. Ini sholatnya dijaharkan. Imam kan sudah baca dikeraskan. Apakah makmum juga harus membaca? Maka di sini letak silang pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat imam cukup membaca, makmum tidak usah lagi. Kenapa? Ada hadis yang menyebutkan, ya, bahwasanya man kana lahu imam, kata Nabi, man kana lahu imam, fa qira'atu imam qira'atan lahu. Siapa yang sholat dipimpin oleh imam, maka sholatnya Al-Fatihahnya imam, bacaan imam itu bacaan juga untuk makmum. Paham nih? Kalau siapa yang sholat dipimpin oleh imam, tadi jamaah sholatnya dipimpin oleh imam kan? Maghrib dipimpin oleh imam. Siapa yang sholat jadi makmum, dipimpin oleh imam, bacaan imam itu bacaan untuk makmum. Artinya imam sudah baca, makmum tidak perlu baca. Itu maksud Nabi. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dari segi riwayatnya lemah. Hadisnya dhaif. Jadi kita tidak amalkan. Yang benarnya adalah makmum dan imam baca masing-masing. Jadi imam membaca, makmum juga membaca. Alhamdulillahirabbil alamin, kata imam. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kata imam. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Atau kita tunggu sampai imam selesai. Waladdallin, amin. Baru kita baca. Dia baca surat, kita baca. Selesai kita baca, kita dengar dia membaca surat lanjutan setelah Al-Fatihah. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Nah ini, ya, Al-Fatihah ini yang merupakan rukun salat. Rukun jika dilakukan, ya, dia sesuatu yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan karena sengaja atau lupa, batal salat. Ya, jadi Al-Fatihah itu adalah rukun min arkanis shalah. Dia rukun salat. Dia rukun salat. Ini harus dibaca sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Kata Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti orang tidak baca Al-Fatihah salatnya sah? Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rukun salat. Dia telah meninggalkan rukun salat. Paham ya? Baik, Al-Fatihah ya, tentang pembacaan surah Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat itu harus membaca Al-Fatihah. Kemudian di poin ke-83, beliau mengatakan wa yaqra'u ma'aha fi rak'atainil ulayaini min ar-ruba'iyyati wa thulathiyati suratan. Kata beliau wa yaqra'u ma'aha.
dan dia juga membaca bersamanya. Dan dia juga membaca bersamanya. Maksudnya dia membaca bersama Al-Fatihah. Artinya setelah dia baca Al-Fatihah, dia juga membaca. Apa yang dia baca? Fir rak'atainil ulayain, di rakaat atau di 2 rakaat pertama, minar rubaiyah, di salat yang terdiri dari 4 rakaat, di 2 rakaat pertama dari salat yang terdiri dari 4 rakaat, wa thulathiyah atau 2 rakaat pertama di salat yang terdiri dari 3 rakaat, suratan, dia baca tambahan surat. Jadi perhatikan ini, ada salat 4, ada salat 3. Salat 4 contohnya apa? Isya, asar. Isya, asar, zuhur. Isya, asar, zuhur. Ini 4 rakaat. Pada salat yang terdiri dari 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama dia tambah surat, Al-Fatihah tambah surat. Ya. Demikian pula salat yang terdiri dari 3 rakaat maghrib. Maka di rakaat pertama dan kedua itu disunnahkan untuk menambah surat setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Walaupun pernah juga dinukil oleh para sahabat, Nabi SAW membaca untuk sholat 4 rakaat, Nabi baca seluruhnya. Rakaat 1 baca surat, rakaat kedua baca surat, maksudnya surat tambahan setelah Al-Fatihah. 3, 4 juga Nabi baca. Tapi itu ahyanan, kadang-kadang. Yang lebih seringnya Nabi hanya di 2 rakaat awal saja, 1 dan 2. Pada sholat yang terdiri 4 rakaat atau 3 rakaat. Dan ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya kata beliau, dia membaca surat takunu, yang surat itu adalah yang pertama, fil fajri min tuwalil mufassal atau min tiwalil mufassal. Yang pertama yaitu ketika sholat subuh. Ini dibahas tentang permasalahan sholat. Ya, surat dalam masalah sholat, surat-surat apa saja yang dibaca oleh Nabi. Dalam sholat subuh, min tiwalil mufassal atau min tuwalil mufassal. Nabi membaca surat-surat panjang dari surat-surat mufassal. Dalam Al-Quran itu ada namanya surat-surat mufassal. Surat-surat yang terperinci. Surat-surat mufassal. Dan surat mufassal itu terbagi menjadi 3. Surat mufassal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya tuwalil mufassal atau tuwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Bisa juga. Tiwalul mufassal itu surat mufassal yang panjang. Apa saja surat yang dikatakan tiwalul mufassal? Dari surat Qaf sampai akhir surah Al-Mursalat. Ya, dari surah Qaf sampai akhir surah Al-Mursalat. Ini dibaca oleh Nabi di subuh. Jadi subuh itu sholat bacaannya panjang. Coba nanti lihat di mushaf Al-Quran, dari surat Qaf sampai akhir surah Al-Mursalat. Artinya sebelumnya surah An-Naba, sebelum juz 30, akhir juz 29. Sampai situ, itu namanya surat-suratnya namanya tiwalul mufassal, surat mufassal yang panjang. Sebagian ulama mengatakan tiwalul mufassal itu bukan dari Qaf, tapi dari surah Al-Hujurat sampai akhir surah Al-Mursalat. Ya, akhir surah Al-Hujurat sampai surah Al-Mursalat. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Karena ya, surah Qaf itu surah ke-50 ya. Kalau surah Al-Hujurat surah ke-49. Ada di antara ulama yang mengatakan tiwalul mufassal itu dari Qaf sampai akhir Al-Mursalat. Ada yang mengatakan Al-Hujurat sampai akhir Al-Mursalat. Ya. Tapi yang paling kuat di tengah-tengah para ulama yaitu dari surah Qaf. Qaf sampai akhir surah Al-Mursalat. Itu tiwalul mufassal. Yang kedua dari surah Al-Mufassal yaitu Awsatul Mufassal. Ya, Awsatul Mufassal. Yaitu surat mufassal yang pertengahan. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Kalau tadi panjang kan? Qaf sampai Al-Mursalat. Kalau yang kedua ini Awsatul Mufassal. Yaitu surat mufassal yang pertengahan, sedang-sedang saja. Yaitu dari surah An-Naba sampai akhir surah Al-Lail. Dari An-Naba amma yatasaalun sampai akhir Al-Lail. Setelah surah Al-Lail apa? Wadduha. Dari Wadduha sampai An-Nas itu namanya Qisarul Mufassal, pembagian ketiga dia. Surat mufassal yang pendek. Ya, surat mufassal yang pendek. Kesimpulannya, bacaan yang sering dibaca oleh Nabi dalam sholat itu bacaan surah-surah mufassal. Ya, di bagian belakang-belakang Al-Quran itu.
Di belakang bagian-bagian Al-Quran dari Qaf sampai An-Nas. Tapi kita terbagi 3 ya. Yang pertama namanya apa tadi? Tiwalul Mufassal. Dari Qaf atau dari Al-Hujurat sampai akhir Al-Mursalat sebelum masuk An-Naba. Yang kedua Awsatul Mufassal. Dari An-Naba sampai akhir surah Al-Lail sebelum masuk Wat-Duha. Yang ketiga namanya Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu surat mufassal yang pendek-pendek. Itu biasanya Nabi baca di bacaan sholat maghrib. Makanya maghrib itu bukan nggak boleh baca surah panjang. Boleh saja, tapi keseringannya Nabi membaca Qisarul Mufassal. Dari Ad-Duha sampai surah An-Nas. Jadi di dalam sholat subuh Nabi membaca min tiwalil mufassal. Surah-surah panjang dibaca oleh Nabi. Maka nggak diragukan orang sholat dalam keadaan gelap selesai dalam keadaan terang. Karena memang bacaan Nabi itu panjang. Apalagi khusus untuk hari Jumat subuh. Hari Jumat subuh itu surat yang khusus dibaca oleh Nabi. Yaitu surah apa? Rakaat pertama surah As-Sajdah. Ya. Rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Insan. Nah itu ya lumayan juga. Kalau orang tidak biasa datang sholat situ, pekan depan tidak mau lagi sholat situ. Ya jelas, panjang sekali. Ya. Bahkan bukan cuma orang yang tidak pernah belajar agama, orang selain belajar agama pun kalau dia sering sholatnya cepat, ya tidak mampu juga itu, berat. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sajadah lumayan ya. Itu 1 lembar setengah. 1 lembar setengah. Begini 1 halaman. Baliknya lagi 1 halaman. Tambah lagi. Ya, 1 halaman, 3 halaman, 1 lembar setengah. Ya kalau Al-Insan yaitu sekitar 1 halaman setengah lah kalau dihitung. Nggak sampai 1 lembar, 1 halaman setengah. Tapi ya lumayan, tergantung imamnya juga. Ada yang bacaannya enak, bagus, nggak terasa. Ya, nggak terasa. Ada juga orang yang bacaannya itu bagus, tapi menurut dia, menurut orang nggak bagus. Tapi menurut dia bagus suara dia itu. Ya kan, terlalu pede. Akhirnya orang bosan dengan bacaan dia. Nah ini tentunya disesuaikan ya. Kita nggak boleh memaksakan diri. Kalau kita lihat makmumnya itu orang-orang tua-tua semua, apalagi orang buru-buru mau berangkat kerja, jangan kita paksakan kita jadi imam baca surah panjang, terlambat orang nanti. Ya kan? Terlambat orang nanti, akhirnya mudarat besar. Ini kalau memungkinkan saja dibaca. Ya. Tapi jangan juga terlalu bergampangan. Oh ini kan sunnah saja, akhirnya enggak usah dilakukan. Tapi kita lakukan. Ya minimal jangan enggak pernah sama sekali seumur hidup. Saya enggak pernah sholat Jumat subuh baca sajadah rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Insan. Ini rugi nanti. Ya karena itu perkara yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau subuh bacanya apa? Tiwalul Mufassal, surat-surat yang panjang dari surah Mufassal. Kemudian kata beliau, wa fil maghrib, adapun salat maghrib min qisarihi. Nabi membaca surah pendek dari surah Al-Mufassal. Tapi pernah juga terbalik ya. Pernah juga terbalik. Pernah Rasulullah SAW subuh-subuh baca iza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Rakaat pertama baca izazul, rakaat kedua baca izazul juga. Bukan karena Nabi lupa tadi sudah baca izazul kemudian dia baca lagi, tapi memang sengaja. Ya tidak masalah. Kalau rakaat pertama imamnya baca izazul, rakaat kedua izazul, makmum jangan subhanallah subhanallah di belakang. Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena memang itu juga diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi hati-hati kita, jangan ya sedikit subhanallah, sedikit subhanallah. Ilmui dulu baru amalkan. Pernah juga Nabi SAW ketika subuh baca surah pendek atau maghrib Nabi baca surah panjang. Jadi ini hanya dari bab keseringan, bukan selalu seperti itu. Jangan juga nanti sholat maghrib yang harusnya qisarul mufassal imamnya, nanti datang imam kita sini sholat ya baca Al-Baqarah. Karena imam kita sering baca Al-Baqarah, saya lihat sini. Ya, baca Al-Baqarah. Kemudian kita subhanallah. Kayaknya ini bukan qisarul mufassal. Nabi qisar mufassal surah pendek. Subhanallah, subhanallah. Dia batinnya subhanallah subhanallah ya ternyata boleh. Jadi itu hanya bab keseringan saja, bukan harus seperti itu. Kemudian kata beliau di halaman ke-74, wa fil baqi, adapun pada salat yang sisa yang disebut cuma yang paling pendek sama yang paling panjang. Panjang subuh, pendek qisarul mufassal itu maghrib. Adapun salat yang sisa berarti apa yang sisa? Masih ada zuhur, asar dan isya. Adapun yang lain wal baqi kata beliau fi awsatihi, yaitu pertengahan surah Al-Mufassal. Ya, pertengahan surah Al-Mufassal. Tadi pertengahan dari mana? Dari mana pertengahan tadi? Surah An-Naba sampai surah
akhir surah Al-Lail sebelum Ad-Duha. Pilihlah itu. Jadi salat Isya boleh, ya. Boleh kita baca An-Naba, An-Nazi'at, Al-Fajr, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insiqaq, ya, Al-Buruj, At-Tariq, Sabbihis, kemudian Al-Ghashiyah, kemudian kita baca Asy-Syams atau Al-Lail. Kita tambah lagi surah Al-Fajr dan seterusnya. Intinya ya itu yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian berikutnya kita masuk di poin ke-84, kata beliau, yajharul qiraati lailan. Ya. Dan seorang itu mengeraskan bacaan salat yang dibaca di malam-malam. Salat yang dilakukan di malam hari, salat itu kan fi kulli yaumin wa lailah. Salat itu di siang dan malam. Salat 5 waktu itu fi kulli yaumin wa lailah, di siang dan malam. Jadi yang termasuk malam itu kita harus keraskan bacaan. Keraskan bacaan ya, yaitu saat dia menjadi imam. Keraskan bacaannya. Apa saja salat yang dihitung sebagai salat lailan, salat malam, yaitu maghrib, isya, subuh. Ya, subuh itu walaupun subuh tetap dihitung sebagai lailan karena dia waktu yang gelap. Nah ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi maksud lailan salat yang dilakukan di malam yaitu maghrib, isya dan subuh. Ini bacaannya dikeraskan. Bacaannya dikeraskan. Wa yusirru biha naharan, dan dipelankan bacaannya, dibaca dengan suara lirih, suaranya pelan. Itu ketika salat yang dilakukan di siang-siang, yaitu zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar. Walaupun di sebagian dalil Nabi pernah mengeraskan sekali-kali. Sebagian ayat Nabi keraskan sekali-kali. Misalnya salat zuhur, kan dipelankan suaranya. Tapi Nabi pernah mengeraskan sebagian ayat, itu pun sekali-kali. Dikeraskan Nabi sebagian ayat, bukan dari awal ayat dia baca keras, tapi sebagiannya saja untuk menginformasikan kepada makmum apa yang dibaca oleh beliau. Tapi sebagiannya saja cukup. Nah itu sekali-sekali, tidak boleh setiap hari. Ya, sekali-sekali saja. Paham ya? Jadi nggak apa-apa imam, sekali-sekali siapalah yang jadi imam sini maju, dia baca wadduha misalnya. Wadduha, dia pelankan ini salat zuhur ya, wadduha dalam hati, walaili idza saja dalam hati. Tiba-tiba dia keraskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudah, itu saja. Jangan dia baca wadduha dari awal sampai habis keras, nanti subhanallah lagi imamnya nanti. Ya, jangan. Baik. Jadi itu kaidahnya. Ketika salatnya itu salat yang malam-malam, maghrib, isya dan subuh, keras bacanya. Tapi ketika salatnya itu salat dilakukan siang-siang, naharon, maka bacaan itu disirkan, dipelankan. Kecuali tadi sekali-sekali ya. Kata beliau, illal jum'ah, kecuali salat Jumat. Jumat siang atau malam? Ada salat Jumat malam? Hah? Mungkin ada yang diqadha. Tadi saya di perjalanan, nanti malam baru bisa salat Jumat. Boleh? Enggak boleh. Orang yang perjalanan musafir, batal Jumatnya. Enggak usah paksakan Jumat, zuhur saja. Batal Jumatnya. Jumat itu wajib. Ya, tapi berlaku hanya untuk mukim. Musafir nggak perlu paksakan diri Jumat, zuhur saja, karena memang dihapus hukum kewajiban untuk musafir itu. Ya, dihapus hukum kewajiban untuk musafir. Nggak usah paksakan sholat Jumat. Kenapa? Karena itu akan memberatkan dia. Baik, kecuali sholat Jumat. Jumat itu siang, tapi suaranya dikeraskan, kayak malam dia. Wal Id, demikian pula sholat Id. Sholat Id nggak ada malam-malam. Ya, makanya sholat Id itu harus matahari terbit. Jangan gelap gulita sholat Id. Ayo kita cepat ini mau sembelih hewan kurban. Habis sholat subuh, sholat Id semua. Dan tidak bisa. Harus terbit matahari baru boleh sholat di situ. Ya. Wal kusuf, demikian pula sholat kusuf. Boleh dibaca kusuf, boleh dibaca khusuf pakai kha. Boleh dibaca pakai kaf, kusuf. Boleh dibaca pakai kha, khusuf. Artinya sholat gerhana. Matahari atau bulan, boleh. Salat gerhana juga dikeraskan ya. Nah, ini ada kaifiat tersendiri. Salat gerhana insyaallah akan datang kepada kita nanti dalam pembahasan salat-salat sunnah. Wal istisqa, demikian pula salat minta hujan. Salat istisqa. Ini juga ada syariatnya. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang istisqa juga nanti akan kita lalui. Fa innahu yajharu biha. Semua ini dibaca dengan dikeraskan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi ini dibaca dengan dikeraskan. Kalau sholat Jumat itu dalil yang menyebutkan itu hadis Abu Hurairah, ya, bahwasanya
Beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah yaqra'u biha yaumal jum'ah. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan, kata Abu Hurairah, rakaat pertama beliau membaca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Munafiqun, dan itu dikeraskan oleh Nabi. Itu kata Abu Hurairah. Jadi Jumat bacanya dikeraskan ya. Ya, ada Jumat salatnya dipelankan suaranya, dikeraskan. Ya, imamnya harus mengeraskan. Kemudian salat Id. Salat Id itu berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir. Ya, hadis Nu'man bin Bashir yang mengatakan bahwa salat Id itu Nabi mengeraskan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nu'man bin Bashir adalah Rasulullah SAW yaqra'u fil idain, membaca di dalam salat Id, ya, wa fil Jum'ah, dan juga dalam salat Jumat Nabi mengeraskan bacaan. Rakaat pertama, ya, dalam salat Id Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Nabi membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi kalau hari Jumat itu, ya, atau salat Id itu imamnya baca rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, jangan kita bilang ustadz tuh enggak punya hafalan. Kayaknya ustadz ini hafalannya itu aja. Bukan itu aja, tapi memang itu yang diperintahkan dan itu sunnahnya. Ya, nanti dia baca surah panjang, dia salah, antum enggak bisa perbaiki. Ya kan? Kita yang malu nanti. Ya kan? Jadi memang itu dianjurkan dalam sholat Jumat. Bukan berarti harus itu. Boleh juga surah lain. Pokoknya jangan sembarang subhanallah ya. Nanti enggak baca Sabbihis subhanallah lagi. Ini hati-hati dalam masalah ini. Dikiranya imamnya salah padahal tidak salah. Kemudian sholat kusuf itu berdasarkan hadis Aisyah. Ketika sholat kusuf, ya, berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika sholat kusuf, beliau mengeraskan suara. Beliau bertakbir dan mengeraskan suara. Ya, jaharan nabiyyu, dalam hadis itu disebutkan oleh Aisyah, jaharan nabiyyu, Nabi mengeraskan bacaan sholat fi sholatil kusuf, di dalam sholat gerhana. Ya, fa idza faragha min qiraatihi fakabbara faraka'a. Apabila beliau telah selesai membaca, beliau takbir dan ruku. Jadi dikeraskan sholat kusuf. Demikian pula sholat istisqa, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah ketika sholat istisqa, sholat minta hujan, jahara fihima bil qiraah. Nabi mengeraskan bacaan. Ya, Nabi mengeraskan bacaannya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi semua itu bacaannya dikeraskan. Paham ya? Kemudian kata beliau di poin ke 82, ini terkait dengan ruku. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillah taala. Allah taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang